Nama saya Timothy Geraldine Sonipar, saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem operasi yang kedua, di mana dengan judul sinkronisasi proses atau thread. Nah, di sini kami ada tiga kelompok. Kami dari kelompok P-Box, yaitu eh, beranggotakan Aditya, Immanuel, dan saya sendiri Timothy. Nah, di sini terdapat bagian B-nya, yaitu bagian control. Nah, pada bagian ini kami menggunakan tiga metode dasar dalam sinkronisasi, yaitu semapur, conditional variable, dan mutual exclusion atau mutex. Nah, yang pertama itu sinkronisasi dengan semapur. Fungsi semapur tidak dimulai dengan pthread seperti kebanyakan fungsi spesifik. Thread spesifik thread, tetapi dengan sem underscore. Empat fungsi dasar semapur digunakan dalam thread, diantaranya adalah sem underscore init, sem underscore wait, sem underscore post, dan sem underscore destroy. Nah, semapur dibuat dengan fungsi sem underscore init dinyatakan sebagai berikut: include semapur.h, di mana integer sem underscore init, sem underscore in dikali sem eh, integer shared unsigned integer value, di mana parameter pertama berfungsi untuk menginisialisasi objek semapur yang ditunjukkan oleh Sam. Parameter kedua menentukan bagaimana semapur akan di-sharing. Jika bernilai 0, maka semapur dapat di-share antar thread dalam satu proses. Tapi jika bernilai 1, maka semapur dapat di-share antar proses. Parameter terakhir berfungsi untuk memberikan nilai awal ke objek semapur yang diinisialisasi pada parameter pertama. Hasil dari Sam underscore ini merupakan integer bernilai 0 jika inisialisasi semapur berhasil dan bernilai 1 jika terdapat error. Pasangan fungsi berikut berguna untuk mengontrol nilai semapur dan dideklarasikan sebagai berikut. Nah, ini dia include semapur.h, di mana integer same weight, same underscore t dikali same, same integer same underscore post, same underscore t dikali same, di mana kedua fungsi di atas mengambil pointer ke objek semapur yang diinisialisasikan pada same underscore ini. Fungsi same underscore post, di mana secara atomik meningkatkan nilai semapur sebesar 1. Sedangkan fungsi same underscore weight secara atomik mengurangi nilai semapur sebesar 1 jika Anda memanggil same underscore weight pada semapur dengan nilai kedua, maka thread akan dieksekusi sehingga nilai semapur menjadi 1. Jika same underscore way dipanggil lagi pada semapur yang yang sama dan akan mengakibatkan nilainya menjadi 0, maka thread tersebut akan menunggu untuk dieksekusi sampai ada thread lain yang meningkatkan nilai semapur eh, tersebut sehingga tidak bernilai 0 melalui sem underscore post. Nah, fungsi semapur terakhir adalah sem destroy, di mana fungsi ini saat semapur yang Anda buat selesai yang dinyatakan sebagai berikut: include semapur dot integer sem underscore destroy, sem underscore eh, t dikali sem, di mana fungsi ini mengambil pointer ke semapur dan merapikan sumber daya yang mungkin dimiliki. Seperti kebanyakan fungsi Linux, semua fungsi ini mengembalikan nilai 0 jika berhasil dan selain 0 jika terdapat error. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat program menggunakan metode semapur dengan mengikuti prosedur di bawah ini. Nah, di sinilah itu tadi fungsi-fungsi yang akan kami gunakan di dalam VirtualBox kami untuk eh, menambahkan kode-kode yang akan kami buat. Nah, yang pertama di sini buatlah disuruh membuat file dengan nama semapur underscore basic.c. Lalu ditambahkan kode kode di bawah ini pada file tersebut. Nah, ini dia kodenya. Nah, inilah ketika kita masukkan dia ke dalam VirtualBox di aplikasi Ubuntu. Nah, Nah, jadi pada langkah praktikum ini kami membuat program yang menggunakan dua thread dan sebuah semapur untuk mengatur akses ke variabel global buff yang dipakai bersama. Thread pertama menulis teks hello there ke dalam buff, sedangkan thread, eh, thread kedua yaitu membaca dan mencetak isi buff. Karena kedua thread berjalan secara bersamaan dan menggunakan data yang sama, maka digunakan semapur mutex dengan nilai awal 1 agar hanya satu thread yang bisa mengakses buff dalam satu waktu, atau mutual exclusion. Dengan cara ini, program terhindar dari race condition dan menunjukkan bagaimana semapur digunakan untuk sinkronisasi antar thread dalam sistem operasi. Kemudian pada program semapur underscore basic dot C, di atas terdapat suatu global variable yaitu buff, di mana yang akan diakses oleh
thread 1 dan thread 2 melalui fungsi berikut. Page thread underscore create thread 1 null void dikali my fault 1 void si 1. Eh, jadi pada langkah ini variabel global buff digunakan sebagai share share resource yang akan diakses oleh kedua thread, yaitu thread 1 dan thread 2 yang dibuat menggunakan fungsi pthread underscore create, di mana thread pertama itu menjalankan fungsi myhook 1 untuk menulis ke data ke dalam buff, sedangkan thread kedua menjalankan fungsi myhook 2 untuk membaca dan menampilkan isi buff. Kedua thread berjalan secara bersamaan dan mengakses variabel global yang sama, maka berpotensi terjadi race condition jika tidak dikontrol dengan sinkronisasi. Oleh karena itu, program digunakan semapur untuk memastikan akses buff dilakukan secara bergantian. Nah, di sini soal yang ketiga yaitu thread akan memanggil fungsi myFog yang pertama, di mana fungsi tersebut akan mengisi buff dengan hello there melalui pernyataannya yaitu eh, sprint f buff hello there. Nah, seperti ini kalau dia di Ubuntu. Nah, jadi pada langkah yang ini thread satu itu menjalankan fungsi myFog yang pertama yang bertugas mengisi variabel global buff dengan teks hello there menggunakan perintah sprintf. Nah, buff persen hello there artinya satu menuliskan data ke dalam share variable eh, buff, karena buff juga bisa diakses oleh thread lain, maka proses penulisan ini termasuk bagian dari critical section dan harus dilindungi semapur agar tidak terjadi gangguan atau race condition saat thread lain mencoba membaca atau mengakses buff secara bersamaan. Sedangkan thread kedua itu akan memanggil myfile kedua yang soal ke nomor 4, di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan berikut. Nah, inilah dia kalau di Ubuntu. Nah, jadi pada langkah ini si trik kedua itu menjalankan fungsi myfile yang kedua, yang di mana tugasnya itu membaca dan menampilkan isi variabel, variabel global buff menggunakan perintah printf persen S per N buff. Artinya trik kedua itu dia mengambil data yang sebelumnya ditulis oleh trik satu dan mencetaknya ke layar. Karena buff adalah share variabel yang bisa diakses oleh lebih dari satu thread, maka proses pembacaan ini juga termasuk critical section dan dilindungi dengan semapur agar thread tidak membaca data saat thread masih menulis, sehingga program tetap berjalan dengan aman dan terhindar dari race condition. Nah, inilah berikut berikut inilah hasil setelah program semapur basic dijalankan. Nah, jadi hasil outputnya itu tersebut menunjukkan bahwa kedua trip berhasil dijalankan. Ditandai dengan munculnya trik satu dan trik 2 lalu diikuti dengan hello there. Nah, ini berarti trik satu berhasil menulis isi ke variabel global buff, kemudian trik 2 berhasil membaca dan menampilkannya. Kemudian urutan output ini menunjukkan bahwa mekanisme si Smapper itu bekerja dengan baik dan mengatur akses ke buff sehingga tidak terjadi race condition dan data yang dibaca oleh thread sudah terisi dengan benar oleh thread satu. Terus selanjutnya kita akan diminta untuk membuat program menggunakan metode Smapper dengan kasus prosedur cost consumer multi-thread dengan mengikuti prosedur di bawah ini. Nah, kita disuruh membuat ini dengan nama filenya itu yaitu semapur p underscore pc.c. Lalu menambahkan kode ini. Nah, inilah dia kalau di Ubuntu. Nah, jadi pada langkah yang tadi ini kita itu dibuat program prosedur consumer multi-thread di mana menggunakan semapur untuk mengatur sinkronisasi akses ke buffer secara bersamaan berukuran 5. Program ini memiliki 4 thread prosedur dan 4 thread consumer yang berjalan secara bersamaan. Prosedur bertugas untuk menghasilkan data acak lalu menyimpan ke dalam buffer, sedangkan consumer mengambil dan menampilkan data dari buffer. Digunakan 3 semapur yaitu empty itu untuk menghitung slot kosong, non full itu mau untuk menghitung slot terisi, dan mutex itu mengatur agar hanya satu thread masuk ke dalam critical section. Mekanisme ini memastikan produser tidak menulis saat buffer penuh dan konsumer tidak membaca saat buffer kosong, serta mencegah race condition. Saat mengakses buffer, program berjalan terus-menerus karena menggunakan Goto sehingga proses produksi dan konsumsi terjadi berulang tanpa henti. Kemudian yang kedua, pembuatan thread pada program yang tadi akan mengakses fungsi prosedur dan consumer di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 thread. Thread procedure akan menunggu untuk masuk ke critical section, lalu jika diizinkan
maka akan memproduksi suatu nilai pada buffer. Setelah itu fungsi consumer akan memasuki critical section. Jika thread pada prosedur meninggalkan critical section lalu mengonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi. Jadi pada program di atas terdapat tiga semafor mutex, di mana empty, full, dan mutex, yang digunakan agar prosedur akan berhenti memproduksi data jika buffer sudah penuh, dan consumer akan berhenti mengonsumsi data jika buffer telah kosong. Kemudian kita masuk yang kedua, di mana yang kedua ini yaitu sinkronisasi dengan conditional variable. Nah, ini dia metodenya, metode dengan variabelnya. Nah, itu pthread underscore underscore t, di mana my convert. Dan dideklarasikan itu pakai mutex, variabel mutex, dengan menggunakan pthread mutex underscore t my mutex. Nah, terus di sini ada variabel kondisi selalu digunakan bersama dengan mutex untuk mengontrol aksesnya. Nah, ini fungsinya itu yaitu pthread underscore con underscore underscore wait, di mana my convar, my mutex. Kemudian di sini untuk mengunci mutexnya itu pthread underscore con underscore signal my convar. Jadi sama kayak sebelumnya, nah, sama kayak sebelumnya, mutex harus dikunci sebelum memanggil fungsi di atas dan dibuka setelahnya. Kemudian fungsi sinyal menyebabkan setidaknya satu utas yang menunggu untuk dimulai kembali atau restarted. Nah, kita disuruh untuk menggunakan metode conditional variable. Nah, inilah kita disuruh buat kondisional dengan nama file conditional underscore variable. Nah, kalau di Ubuntu-nya itu inilah yang kita masukkan yang tadi kode tadi. Kemudian hasilnya itu inilah dia. Produser mengisi buffer ke 0, produser mengisi buffer ke 1, kedua, ketiga. Kemudian consumer mengonsumsi buffer 0, 1, 2, 3. Jadi pada langkah yang tadi, pro, ini dibuat program prosedur consumer di mana menggunakan mutex dan conditional variable atau pthread underscore call underscore t, di mana sebagai mekanisme sinkronisasi. Program memiliki satu produser dan satu consumer yang berbagai buffer berukuran 4. Produser akan mengisi buffer selama masih ada ruang kosong, sedangkan consumer akan mengambil isi buffer selama masih ada data. Jika si buffernya penuh, maka count sama dengan max. Jadi prosedur produser akan menunggu dengan pthread underscore count underscore wait, di mana empty dan mutex. Jika buffer kosong, maka count sama dengan 0, di mana consumer akan menunggu dan dengan pthread underscore count underscore wait, di mana full dan mutex, di mana mutex digunakan untuk melindungi critical section saat mengakses buffer dan variable count. Dengan mekanisme ini, produser dan consumer dapat berjalan secara bergantian tanpa terjadi race condition dan kesalahan akses data. Nah, program di atas itu terdapat beberapa thread yang dibuat untuk mengakses fungsi produser dan mengonsumsi dan consumer. Fungsi produser yang akan memproduksi suatu nilai pada buffer hingga penuh, lalu fungsi consumer yang akan mengonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi penuh hingga kosong. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu kita akan mensinkronisasikan dengan mutex. Nah, cara lainnya itu untuk mensinkronkan akses dalam program multithread adalah dengan mutex atau mutual exclusion yang bertindak dengan memungkinkan program untuk mengunci objek sehingga hanya satu thread saja yang dapat mengakses critical section. Nah, itu fungsi dasarnya itu seperti yang seperti tertera ini. Inilah fungsi-fungsinya yang akan kita gunakan di kode kita nanti untuk menjalankan kodenya. Nah, di sini kita masuk ke tugas pemrogramannya ya. Nah, implementasi masalah sinkronisasi klasik Dynamic Developers dengan semafor. Apa itu Dynamic Developers? Yaitu Dynamic Developers itu adalah simulasi masalah sinkronisasi ketika beberapa trip berbagai resource terbatas. Eh, Misalnya kayak gini, ada 5 filsufat duduk melingkar di meja. Di antara setiap dua filsuf atau di antara setiap dua filsuf ada satu chopstick atau garpu. Untuk bisa makan, seorang filsuf mengambil dua chopstick kiri kanan. Setelah makan, dia akan meletakkan chopstick dan kembali berpikir. Nah, muncullah masalah. Gimana? Semua filsuf bisa lapar pada waktu yang sama. Jika semua mengambil satu chopstick saja, maka tidak ada yang mengambil chopstick kedua. Akibatnya terjadi eh, deadlock atau semuanya saling menunggu. Masalah ini digunakan untuk menggambarkan race condition, deadlock, resource sharing, kemudian data section. Eh, Lalu
Kenapa studi kasus ini terjadi masalah? Di mana chopsticknya itu adalah shared resource, hanya boleh digunakan oleh satu developer dalam satu waktu. Jika tidak ada pengaturan sinkronisasi, bisa terjadi deadlock tadi, kemudian starvation, kemudian rest condition. Eh, Kenapa harus menggunakan semapur? Jadi semapur itu digunakan karena semapur bisa mengontrol akses ke resource, kemudian bisa membatasi agar hanya satu thread yang memakai chopstick, mencegah dua philosopher memakai chopstick yang secara bersamaan, kemudian bisa membantu menghindari dialog jika terjadi eh, dengan benar. Kemudian kalau implementasinya itu setiap chopstick digunakan untuk semapur dengan nilai awal satu. Same underscore weight itu untuk mengambil chopstick, kemudian same underscore post itu mengambil chopstick. Nah, jadi semapur itu berfungsi sebagai alat pengunci atau synchronization tool agar akses ke resource menjadi teratur dan aman. Server digunakan untuk mengatur akses resource tersebut agar tidak terjadi konflik atau deadlock. Nah, berikut ini adalah implementationnya. Di bahasa C ditambah eh, kita menggunakan semapur. Nah, inilah dia. Jadi perintahnya itu untuk mengcompile itu gcc dining philosopher.c min o dining pet rate. Nah, terus cara runnya itu gini. Nah, implementasinya di Ubuntu itu kayak gini. Untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Philosopher nol is thinking seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi eh, program Dining Philosopher yang telah dijalankan menunjukkan bahwa setiap philosopher atau trait dapat berpikir thinking dan makan atau eating. Secara bergantian setiap chopstick direpresentasikan sebagai semapur dengan nilai awal satu. Yang berarti di mana hanya satu philosopher yang dapat menggunakan chopstick tersebut dalam satu waktu. Ketika seorang philosopher ingin makan, ia harus melakukan same underscore weight pada dua chopstick kiri dan kanan. Jika kedua semapur berhasil diambil, maka philosopher masuk critical section dan mencetak status eating. Setelah selesai makan, philosopher melepaskan chopstick dengan same underscore post, di mana sehingga dapat digunakan oleh philosopher lainnya. Nah, berdasarkan output yang tadi muncul, itu terlihat bahwa tidak semua filosofer makan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme semapur berhasil mengontrol akses ke resource bersama dan mencegah race condition. Nah, program juga berjalan terus-menerus karena menggunakan perulangan tak terbatas, sehingga proses thinking dan eating terjadi berulang sebagai simulasi sistem concurrent. Jadi, walaupun kayak gitu, si program berjalan dengan baik tanpa error, implementasi ini secara teori masih memiliki potensi potensi deadlock. Di mana deadlock dapat terjadi jika semua filsufar secara bersamaan mengambil chopstick kiri terlebih dahulu dan kemudian menunggu chopstick kanan. Sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan proses makan. Dalam praktiknya, deadlock tidak selalu muncul karena adanya slip dan penjadwalan thread oleh sistem operasi yang bersifat dinamis. Secara keseluruhan, program ini berhasil mengimplementasikan masalah sinkronisasi klasik dining philosopher menggunakan semapor untuk mengatur akses ke shared resource, mencegah konflik penggunaan chopstick, dan mensimulasikan eksekusi thread secara konkuren dalam sistem operasi. Nah, kesimpulannya di sini, yang pertama, sinkronisasi diperlukan dalam program multi-thread untuk mencegah rest condition saat beberapa thread mengakses shared resource secara bersamaan. Kemudian, pada percobaan Semapur basic. Semapur berhasil mengatur akses dua thread terhadap variabel global sehingga proses baca dan tulis berjalan dengan aman. Kemudian pada kasus prosedur konsumen, di mana dengan semapur penggunaan empty full dan mutex mampu mencegah produser mengisi buffer saat penuh, kemudian mencegah konsumer mengambil data saat buffer kosong, kemudian mencegah agar hanya satu thread masuk dalam critical section. Kemudian pada implementasi menggunakan mutex dan condition variable terdapat saling memberi signal dan menunggu kondisi tertentu sehingga proses sinkronisasi menjadi lebih terkontrol dan efisien. Kemudian pada kasus dining philosopher, semapur berhasil digunakan untuk mengatur penggunaan resource bersama atau chopstick dan mencegah konflik akses antar thread. Jadi secara keseluruhan itu mekanisme sinkronisasi seperti semapur, mutex, dan conditional variable sangat penting dalam operasi untuk menjaga konsisten konsistensi data dan kestabilan eksekusi program multithread. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.